pura-pura tidur. Karena sampai kapanpun kita mengajarkan, menyampaikan, dia akan tetap pura-pura tidur alias pura-pura tidak mau tahu, alias menggilangkan dirinya sendiri. Silakan. Ada yang lain yang bisa diterapi? Alexis? Alexis ini siapa? Alexis, selamat malam. Assalamualaikum kaum muslim. Alexis. Kalau nggak ada suaranya, ganti aja. Maimunah, selamat malam. Assalamualaikum kaum muslim. Iya, Mana Maimunah? Oh, Maimunah. Ini Alexis kok nggak ngomong, turunin aja ya. Turunin lah, nggak ada suaranya dia. Jadi teman-teman, tadi ada pengakuannya sebelum Paulus kami sudah punya Rasul Ananias. Nah, lagi-lagi kita akan tembak ke Ananias. Buktikan bahwa yang datang kepada Ananias itu adalah Yesus. Mr. Ek, selamat malam. Assalamualaikum kaum muslim. Mr. Ek. Assalamualaikum, selamat malam. Ya, Islam semangat Kristen, malam. Bang. Saya Muslim, cuman saya ada pertanyaan saja yang bikin bingung sekarang, Bang. Ini nggak membahas keislaman dulu ya, ini diskusi lintas agama ya. Ya, ya. Ya, ini ada sangkutnya ke situ, Bang Zuma. Iya, gimana? Ya, pertanyaannya seperti ini. Kalau di agama kita Muslim, kalau kita melaksanakan ibadah itu kan disunahkan membaca bersalawat, membaca surat Yasin seperti lain sebagainya gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kalau di sebelah, mohon maaf ya, agama tetangga kita sebelah itu, kalau mereka itu joget-joget, menyanyikan lagu nggak tahu lah lagunya lompat-lompat. Itu bagi Tuhan Yesus itu ada maksudnya ada pahalanya nggak, Bang? Soalnya saya bingung itu, Bang. Itu saja, Bang. Makasih. Di Kristen itu nggak ada pahala. Di Kristen itu hanya janji keselamatan. Tidak ada perintah kemudian ke gereja, tidak ada perintah nyanyi-nyanyi, dan semua rutinitas ibadah atau penyembahan yang mereka lakukan sedikit pun tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Makanya kita bertanya, roh apa, makhluk apa yang datang kepada Paulus yang ngaku-ngaku Yesus itu? Itu yang sedang kita cari dan kita kejar. Dan sampai hari ini belum ada orang Kristen yang bisa membuktikan bahwa yang datang mengaku Yesus itu adalah betul-betul Yesus. Gitu, Bang. Jadi tidak ada kemudian pahala-pahalaan kalau di mereka. Ya, kenapa ini kita pertanyakan? Karena ajaran Yesus itu atau ajaran ya Yesus lah itu rusak semenjak Paulus ngaku ketemu Yesus. Rusaknya di sini dia itu. Makanya kita kejar itu. Betul. Karena sebelum itu nggak ada orang nuhankan Yesus, itu nggak ada. Nggak ada. Makanya nanti kita Paulus kejar kerasukan roh, kedatangan roh, baru kemudian ada ajaran aneh, nyembah manusia, mempersembahkan manusia sebagai korban. Harusnya kepada dewa Molok, ini kok jadinya kepada Elohim. Sejak ada Paulus didatangi makhluk tersebut, Paulus semakin gila, semakin aneh ajarannya. Makanya orang Yahudi mengatakan ini orang kena penyakit sampar. Sampar. Betul. Silakan yang lain. Maimunah. Malam. Selamat malam. Senior. Selamat malam senior. Malam. Bang Zuma, saya mau tanya nih Bang Zuma nih. Siap. Saya mau tanya, mungkin pertanyaan ini. Anda Islam Kristen, Bang? Saya Kristen, pengikut salib Tuhan Yesus. Oh, Wis, mantap. Saya cuma mau tanya di Suma sama kawan-kawan nih. Iya. Saya mau tanya, kemarin sempat tidak dijawab sih. Iya, apa itu? Saya mau tanya, kalender kita pakai sekarang kan? Iya, kenapa emangnya? Kalender resmi pemerintah nih. Iya, kenapa emangnya? Saya mau tanya, kenapa Pak Jokowi rubah itu dari Isa Al-Masih ke Yesus Kristus tuh? Nggak ada Kalau Pak memang Jokowi Yesus... merubah itu. Nggak ada Pak Jokowi.
Itu dari internal Berarti kalian sendiri yang Menteri malu Agama. karena sudah ketahuan bahwa Tidak, ternyata dengar dulu, kalian yang Dengan saya menjilat dulu. Islam dengan menggunakan Kamu Isa tuh terlalu Al-Masih pintar, terbukti dengan adanya gereja Kamu yang kalian terlalu buat pintar, dengan Suma. gereja Isa Al-Masih. Kamu Itu fakta. lalu Itu fakta. kenapa kenapa pemerintah menyetujui Apanya yang menyetujui apanya? di kalender? Kalender apanya? Di kalender kan sudah diganti Yesus Ya Kristus. karena itu Kenaikan Yesus. karena selama ini memang sesat. Yang harusnya memang Yesus, kenapa larinya ke Isa Al-Masih? Ternyata cek itu nama Isa Al-Masih dipakai untuk nipu-nipu. Dan kami Isa Al-Masih, berharap sabar. sabar. Dan kami berharap bahwa Kristen ini jujur kembali kepada agama pagannya aja. Ngapain ke Islam-Islaman? Kitabnya disebut Alkitab, ngapain? Ngapain pakai istilah Al-Quran? Ngapain pakai menyebut nama Nabi, Rasul, Malaikat, awal, akhir? Ngapain? Itu bahasa Quran semua. Pakai dong bahasa Yunani. Jangan karena kalian itu diwariskan Belanda, sampai biar ajaran agama juga kalian rampas. Hah? Pneuma, bahasa Yunani. Masuk ke Indonesia artinya apa? Hantu. Kenapa kalian ganti menjadi roh? Roh itu hanya ada di dalam Al-Quran. Ayo. Suma, kalau kau pakai Al-Quranmu terus nanti tidak ketemu. Ini saya mau tanya, ini sesuai Kristen. Kalau Iya, pakai Al-Quranmu nanti tidak. Kristen tidak itu ketemu, kan Suma. Yesus Kristus. Kenapa lari ke Isa dengar Al-Masih? dulu. Apakah umat Islam Tadi yang kau menempel ke sana atau kalian yang mengambil? Tadi kau bilang tadi Suma itu pakai Isa Al-Masih itu sesat. Ya memang, kan bukan. Kenapa di yang Al-Quranmu pakai mati Isa di Al-Masih? pantai secara terkutuk itu bukan Nabi Isa. Kenapa Al-Quranmu pakai Isa Al-Masih? Kenapa Al-Quranmu pakai Isa Al-Masih? Isa Al-Masih itu memang paketnya Al-Quran. Kenapa kalian sesat gunakan? dong? Berarti Al-Quran sesat. Sesat kalau itu dianggap sebagai orang yang digantung di salib. Kau kosong terlalu banyak. Kalau sesat, Memalukan. Kalau sesat bilang sesat. Kalau yang Kalau digantung sesat di atas bilang pohon sesat. itu Isa Al-Masih. Isa Al-Masih tidak digantung di pohon. Yang digantung di pohon itu namanya Yesus Siapa Kristus. Siapa bilang Yesus Kristus digantung di pohon? Lah, Berarti Al-Quranmu sesat dong. yang Berarti digantung di Al-Quranmu pohon sesat. itu siapa? Al-Quranmu sesat dong. Yesus Al-Quran itu saya disalib. mengatakan dia tidak jadi. Dia Wah. diselamatkan. Yang digantikan oleh Yesus Kristus yang digantung di pohon. Itu berarti yang sesat itu Al-Quranmu. Al-Quran Itu saya sesat Nabi Isa Al-Quranmu. diselamatkan. Di Lah, kenapa kau kitabmu bilang Yesus tadi Nabi Isa Kristus. itu? Tadi Kalau kau bilang orang Nabi Isa sesat. Kristen, dengar, pakai otakmu. Pakai otakmu. Otakmu Pakai yang kau otakmu. pakai dulu Suma. Pakai otakmu. Sesat tadi kau bilang. Kalau orang Kristen menggunakan Isa Al-Masih itu sesat. Karena bukan Isa Al-Masih yang digantung di pohon. Tuyul. Jadi kalau kau harus Al-Quran pakai Isa menggantikan Al-Masih tidak Isa sesat. Al-Masih dengan Tuhanmu Kristus Yesus. Orang Aduh. Yunani itu Kau ini- adalah Tuhanmu. Jangan kau Kau bawa ini orang-orang pintar mengarang. Aram. Jangan kau Kau bawa ini orang pintar Ibrani. mengarang dongeng. Karena Tuhanmu itu adalah orang Yunani. Yesus Kristus itu Tuhanmu. Jangan kau pakai Nabi Isa. Makanya diganti. Ngerti sampai Kenapa situ? kau bilang Nabi Isa lagi? Tadi kau bilang Isa sesat baru. Nenekmu kipe Kenapa kau bilang dasar Isa Paulus. Tuyul. Saya tidak- Kalau saya kau tidak ikut gunakan, Paulus. dengarkan Tuyul. Kalau kau Saya tidak gunakan ikut Isa Paulus. Al-Masih Saya ikut di dalam Yesus, saya tidak agamamu, ikut Paulus. itu namanya sesat menyesatkan. Ngerti? Kau itu Karena yang menyesatkan. digantung Di di Indonesia atas kalau banyak orang kayak kau ini, Indonesia yang digantung sesat. di atas pohon Kau itu ke bukan Palestina Isa saja sudah. Al-Masih. Yang Kau ke digantung di Palestina atas sana pohon sudah. itu adalah setan. Ngerti? Kau bilang tadi kau bilang Isa Al-Masih sesat. Al-Quran pakai itu. Orang gila, Al-Quran, udah turunin. aduh. Orang sakit jiwa ini, orang sakit jiwa. Tidak, Turunin. kau Orang memang sakit sesat, jiwa. Kau ke manusia gereja, colok pantatnya pendeta, habis itu jilat tanganmu. Mungkin dengan begitu otakmu bisa berfungsi. Tapi kalau kau masih Resepnya merasakan mantap banget. yang kau rasakan itu, yang kau colok di pantat pendeta itu kau rasakan kayak roti, kayak donat, kayak coklat, berarti otakmu belum berfungsi. Tapi kalau kau sudah Resepnya ini rasakan, berarti kau sudah waras itu sedikit. Kau boleh kembali ke sini. Ini resepnya ini nggak ditemukan di dokter manapun itu. Kan pendeta yang selama ini dibayar per puluhan, ya sudah, colok aja pantatnya.
Aduh, parah ini. Tadi ternyata editan lain lagi menambah. Ya makanya kan lain kali bundaku yang cantik, yang baik hati, kalau kita masuk ke Google itu pakai Alkitab Sabda, karena mereka jangankan yang begitu-begitu, manusia aja mereka bisa edit jadi Tuhan. Apalagi kalau cuma huruf-huruf. Tengok. Iya, aku lihat aduh ini ternyata tambahan ya. 252. Ih. Sementara yang kita lawan ini kan anak buahnya setan. Makanya coba yang muncul, yang naik ke atas. Tipuan-tipuan semua kan yang di bawah. Semua tipuan. Ya kan? Nah, Nabi Isa katanya sesat. Kenapa kau pakai di Al-Quran? Ya, pintar kali memelintir. Kenapa? Karena mereka ini adalah pasukan setan. Pasukan setan yang berwujud manusia. Kalau bukan setan, coba lihat pola makannya. Masa ada manusia normal semua binatang dia makan? Andai saja bisa itu meja ada makan juga, itu bukan orang sehat itu. Itu udah separuh setan yang kayak gitu-gitu. Karena orang yang beragama tentu ada poin larangan-larangan dan perintah-perintah. Agama Yahudi ada larangannya, jangan makan ini, jangan makan itu, jangan minum ini, jangan minum itu. Agama Nasrani yang asli juga begitu. Nah mereka, andai kan bisa oli kotor, mereka minum juga. Jadi tidak ada bedanya dengan Ya, Maimunah, bagaimana Maimunah? Apa yang ingin disampaikan? Maimunah dari tadi menari, sudahlah itu Maimunah. Kau menari nanti di surga mula. Dari tadi kau nari-nari terus. Apa yang kalian mau bicarakan tentang hidup ini? Mati nih. Ada lagi Apa yang anak. kalian mau bicarakan tentang Ada lagi anak-anak belajar bahasa Indonesia. Aduh. Apa yang kalian bicarakan tentang hidup ini? Hidup Hidupmu. Pak, yang kita Hidupmu bicarakan. ya hidupku. Hidupmu tetap hidupmu. Hidupku Memang kau tetap hidup? hidupku. Apa yang kalian bicarakan tentang hidup ini? Yang kita bicarakan itu tentang setan yang datang menemui Paulus, Pak. Setan itu kalian tahu nggak setan itu dari mana asalnya? Dari Paulus. Kalian tahu nggak setan itu dari mana asalnya? Dari mana? Dari rumahmu? Setan merasuki orang gila di Markus 5, setan merasuki Nggak usah orang kamu sampai bicarakan gila. itu, cuma Orang pembicaraan yang itu kerasukan suruh. setan menemukan Yesus, menyembah Yesus. Disembuhkan oleh Yesus. Setannya keluar. Mencari tempat Sekarang pasti. gini cuma. Muncul kemudian ada makhluk yang datang kepada Paulus. Mengaku kemudian Sekarang Yesus. gini Tapi Juma, tidak terbukti itu Yesus. Samamu ya. Nah, Berpujalah samamu, orang-orang yang Juma. percaya Punya kepada orang yang kebenaran kerasukan roh yang mengaku Yesus ini, itu Kau menyembah itu lebih Yesus sama kerasukan. seperti orang gila yang ada di Markus 5. Ada apa dengan kalian? Kau itu menyembah kayak kerasukan. Apalah yang dibilang orang ini gak jelas. Roh setan yang merasuki orang gila yang ada di Markus 5, begitu melihat Yesus, Di menyembah antara Yesus, gila, roh di itu antara keluar. gila. Kalau kau Kemudian berbicara orang ada gila, roh yang masuk yang datang kepada Paulus, ngaku-ngaku Yesus. Roh ini yang mengajarkan kemudian kalian menyembah kepada Yesus. Jangan-jangan. 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 Karena hanya orang yang kerasukan roh jahat yang terlihat di dalam Markus 5 yang menyembah Yesus. Saya khawatir kalau saudara-saudara Kristen tidak bisa membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus, artinya Al-Quran itu benar mengatakan kalian penyembah setan. Tapi kalau kalian membuktikan bahwa itu adalah Yesus, berarti Yesus adalah pembohong besar. Maju kena, mundur kena. Dia pembohong besar. Karena dia mengatakan yang datang setelah aku bukan aku, yang datang setelah aku adalah seorang manusia, penolong atau penghibur lain. Ayo, tampilkan pakar dari gereja yang bisa kemudian kita ajak dia diskusi baik-baik. Ayo, kalau kalian bisa buktikan itu Yesus, berarti Yesus pembohong. Kalau kalian tidak bisa membuktikan bahwa itu adalah Yesus, berarti kalian penyembah setan. Ayo, mau kemana kalian? Buktikan Yesus, buktikan kalau itu Yesus. Kalian berarti mengatakan Yesus pembohong. Kalian tidak bisa membuktikan bahwa itu adalah Yesus, berarti kalian menyembah setan. Ayo.
Karena bukan Yesus yang datang, tapi ngaku Yesus. Berarti dia adalah roh jahat. Berarti selama ini yang Aku membimbing buktikan kalian, untukmu. berarti selama ini 2000 tahun Aku kalian buktikan menyembah untukmu. kepada Aku orang yang buktikan untukmu. digantung di atas Aku pohon, buktikan untukmu. membuktikan bahwa kalian itu Aku adalah. buktikan untukmu. Coba buktikan, coba. Silakan, Aku silakan, buktikan untukmu. silakan. Kalau kamu ingin membuktikan dari aku, apa kamu itu yakin dengan omonganku? Apa sih? Buktikan aja udah buru. Nggak usah banyak bicara kau Hendy. Entah apa. Nggak usah banyak bicara kau Hendy. Ya, sekarang kau bicara sendiri di bawah lah. Itu iklan aja. Nana siapa nih Nana nih? Nana Kristen siapa? Halo. Nana, silakan. Halo. Oh, mau Maimunah. meluruskan dulu ya. Aku mau meluruskan dulu bahwa tentang Paulus. Bisa suaranya diangkat dikit, Pak? Gedein dikit. Aku mau meluruskan tentang Paulus yang tadi, Ya, silakan. bahwa bukan Paulus lah pendiri orang Kristen. Tapi dia tokoh. Paham? Iya, dia adalah Dia- rasul yang bertobat. Dia tokoh kan? Iya. Dia bukan rasul yang pertama. Lalu yang menamai Sebentar. Kristen kalian siapa? Sebentar ya. Sebentar aja, 1 menit. Ada yang manggil. Kirain mau jawab, ternyata dia yang manggil. Ada yang manggil nggak, Pak? Tapi bagus Pak dia. Roh lagi Ini yang manggil. Maimunah, Roh. Maimunah. Jadi Roh, gini. rohnya berkata akulah Yesus. Ya. Jadi tentang pernyataan kalian bahwa Paulus itu pendiri orang Kristen, itu salah. Paham? Lalu yang dirikan Kristen siapa? Tunggu bentar ya, tunggu. Nah, sih Oh alah. kalau udah friend dia menjawabnya. Tolong 1 menit, 1 menit. Nah, Nana dulu, Maimunah. Islam Kristen Maimunah. Maimunah ini Kristen, tadi dia sempat berbicara. Ya, Bukannya silakan, yang Maimunah. kita temani tadi itu Maimunah. Bukan, Ini itu si Nana itu. Oh, Silakan Maimunah. Nggak ada suara itu bang. Turunin aja lah kalau nggak ada suara. Yalah. Ya diganti yang lain. Mona, kalau nggak Bang Aris bersuara. Erlang. Thank you, Bang Aris. Jadi kalau nggak bersuara turun aja. Ini Nana katanya bagus nih dia punya pakai data dia nih. Mudah-mudahan dia jujur ya. Pertanyaan terakhir siapa ya tadi? Siapa yang mendirikan Kristen ya? Ya Bang Joma tadi itu ya? Iya, Bang Hendi. Ya. Tapi itu jauh melangkah pergi meninggalkan tema. Karena dia akan ngambil memotong dari tengahnya. Harusnya adakah pernah Yesus merasuki orang, mendatangi orang dalam bentuk roh selain kepada Paulus? Ada enggak teman-teman? Yesus pernah datang dalam bentuk roh suara saja kepada muridnya yang lain? Nggak pernah. Kayaknya nggak pernah deh. Enggak pernah. Hanya Paulus yang mengaku didatangi oleh suara Bentar, dan itu mengaku sebagai Yesus. Bang Juma juga salah kalau hanya. Julie, ini si Julie tadi itu loh. Iya, Bang Juma juga salah kalau hanya Paulus. Banyak sekarang Kristen didatangi oleh Yesus. Nah, itu dia makanya pembohong-pembohong ini yang harus kemudian sadar kembali bahwa yang datang kepada mereka kalau memang ada itu bukan Ya. Yesus, Jadi tapi aku roh jahat. meluruskan. Kalau ada yang Jadi bilang, kesaksian Yesus Gurunda itu di Yohanes 5:37. Iya, betul. Kan Yesus ceritanya sudah terangkat nih, sudah Jadi menyatu Tuhan. kembali dengan si Bapa, iya jadi Tuhan. Terus kata si Paulus, kau kah itu Tuhan? Itu kan bohong lagi dia. Iya. Silakan Mbak. ya jadi Tadi pertanyaannya Mbak Nana siapa yang mendirikan Kristen? Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus Gimana? yang mendirikan Kristen. Waduh. Ya. Jadi Terusin Mbak Juma. itu Yesus semuanya katanya. berawal dari
Tuhan Yesus, lalu Ngaco. turun ke Pakai data. murid Tuhan Yesus. Ngaco. Itu fitnah. Murid-murid Tuhan Yesus baru Fitnah itu, rasul-rasulnya. Itu fitnah. Dari mana Yesus, fitnah? dengarkan saya. Yesus ketika datang berdakwah kepada murid-muridnya Bani Israel, yang asli ya, bukannya nyamar-nyamar. Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka tahu dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi semua firman telah Yesus sampaikan. Tidak ada lagi firman datang ke Ananias, datang ke Paulus, itu nggak ada lagi. Semuanya telah Yesus sampaikan ketika Yesus masih bersama dengan murid-muridnya. Hayo. Ya, Ya. gini ya. Dari bagaimana kita orang Kristen bisa menerima Paulus itu sebagai rasul kita, ya? Dari mana, bagaimana kita bisa menerima Paulus ini? Karena ajaran dia itu nggak bertentangan dengan murid-murid Yesus. Bertentangan nggak dengan ajaran Yesus? Dari situlah kami tahu bahwa oh ya, dia memang benar, dia memang rasul yang diutus oleh Tuhan Yesus. Yesus mengatakan, segala firman telah aku sampaikan kepada mereka. Pada saat Yesus mengatakan mereka, apakah di situ ada Ananias, apakah di situ ada Paulus? Tapi mereka mengatakan itu ke murid Yesus, bukan? Iya, pengakuannya kemudian, segala firman telah aku sampaikan. Artinya tidak ada lagi firman yang ada setelah Yesus terangkat ke langit. Sementara Lukas, murid Paulus, mengarang sebuah cerita-cerita, termasuk Paulus membuat 13 buku. Itu dari mana? Sementara Yesus telah menyelesaikan firman-Nya sebelum dia terangkat ke langit. Izin, dari 13 tulisan Paulus itu rata-rata semuanya tentang bagaimana berbuat baik ya. Iya, karangan Paulus iya. Tentang teologisnya itu kami biasa ngambil dari Matius, Markus, Lukas. Enggak, bukan itu. Sekarang Yesus mengatakan, baik. segala firman telah aku sampaikan kepada mereka. Endingnya, setelah firman ini mereka terima, endingnya mereka percaya bahwa Yesus ini rasul. Itu endingnya. Coba Anda baca Yohanes 17 nomor 8. Maksudnya murid Yesus percaya bahwa kalau Yesus adalah rasul. Tuhan Yesus ini rasul. Yes, betul. Setahu aku yang aja, masa sih? Iyalah. Coba Anda baca Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Utus itu rasul. Berarti Iya. Yesus adalah rasul. Sebelumnya kita harus pahami Tritunggal dulu ya. Lah apa larinya ke situ? Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Memang, Di mana Tuhan Yesus Yesus pernah mengajarkan Tritunggal? Di mana? Tuhan Yesus Inilah pernah berkata, makhluk yang datang kepada Paulus in the gang, inilah yang mengajarkan ajaran dewa-dewa, mengajarkan ajaran Trimurti. Tidak ada kemudian Yesus mengajarkan ajaran kayak begitu. Najis tralala trilili. Di mana Yesus mengajarkan itu? Justru Yesus mengatakan dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya, dan mengenal aku sebagai utusan. Percaya Lagi itu ada. mengenal Yesus sebagai rasul. Gak boleh lebih dari itu. ya. Tapi di dalam Alkitab itu bukan cuma Yohanes 17 ayat 3. Tapi ada Yohanes 14 ayat 9 di mana Jangan Anda comot. Yesus berkata, ketika Jangan Anda melihat comot-comot. aku, engkau telah melihat Tuhan. Jangan kamu comot-comot. Karena Yesus bukan hanya 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Yesus mengatakan semua ayat telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti semua ayat, semua dalil yang ada tinta merahnya telah Yesus sampaikan kepada muridnya, dan semua ketika murid terima itu hanya percaya Yesus itu sebagai rasul tok. Yang menjadikan Yesus menjadi Jadi, Tuhan itu Yohanes adalah 14 ayat 9 ini menurut Bang Zuma ini ada apa enggak? itu semua sudah disampaikan oleh Yesus. Benar. Apakah Anda mengakui bahwa Yesus pernah berkata bahwa ketika engkau telah melihat aku, engkau telah melihat Tuhan? Betul sekali, memang betul. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Manusia biasa yang berani berkata seperti itu.
Loh, Yesus sendiri mengatakan di pernyataannya yang lain, apa yang aku katakan bukan dari diriku sendiri, apa yang aku sampaikan adalah apa yang diperintahkan oleh Kita harus Bapa menerima untuk aku semua ayat sampaikan. Alkitab. Bagaimana dengan ucapan Yesus Yohanes 5 nomor 37? Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihatnya. Iya, saya percaya memang Tuhan Yesus terus? itu utusan. Nah, Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, kau tidak pernah melihatnya, suaranya pun tidak pernah kau dengar. Iya, benar. Nah, berarti ketika Memang dia Bapa mengatakan itu mengutus siapa yang melihat aku sama melihat Bapa, artinya apakah orang-orang di situ mengatakan Yesus itu Bapa? Adakah orang manusia biasa kayak aku nih, ketika kalian melihat aku, kalian udah melihat Tuhan? Di dalam ajaran Islam, Tuhan itu tidak bisa dilihat. Itu. Dan kalaupun Yesus mengatakan siapa yang melihat aku sama dengan melihat Bapa, itu bukan berarti dirinya yang manusia itu adalah Bapa. Itu maksud. Itu adalah Tuhan. Oh, bukan. Ketika engkau melihat aku, engkau telah melihat Tuhan. Ya, berarti yang dilihat di sini manusianya atau ajarannya? Semuanya. Kata siapa? Semuanya. Kata siapa? Adakah manusia Kata biasa siapa? Kata ketika siapa? engkau melihat aku? Kata siapa? Kata siapa dulu? Kita gini Bang Zuma ya. Mulai Kita nggak bisa mulai sedeng memilih orang. ayat-ayat Alkitab. Semua ayat-ayat Alkitab itu harus kita terima. Saya Betul. juga terima Dan kalau semua Yesus ayat utusan. yang Yesus katakan sudah kusampaikan kepada mereka, termasuk yang kamu baca tadi itu Yohanes 14:9. Sudah Yesus sampaikan, dan endingnya setelah semuanya Yesus sampaikan, muridnya percaya dia hanyalah rasul. Coba Anda baca dalam Yohanes 10 nomor 34, 35, nomor 37, 36. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Yohanes 3 nomor 34. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Allah, maka pada dirinya Tuhan akan memberikan rohnya tidak terbatas. Berarti dia sedang menyatakan kalau dia itu adalah penyampai firman. Makanya dikatakan kepada muridnya di dalam Yohanes 14 nomor 24, firman yang kau dengar daripada aku itu bukan dari diriku, tapi dari dia yang telah mengutus aku. Jadi kalau kau mau melihat Bapa, lihat saja aku, karena aku adalah dutanya, aku adalah utusannya. Tapi bukan berarti jasadnya Yesus itu yang dimaksud, melainkan ajaran yang Yesus praktekkan, ajaran yang Yesus ajarkan, yang Yesus sampaikan, itu semuanya dari Bapa yang telah mengutus dirinya. Betul, saya tidak Betul. menyangkal bahwa Yesus Betul. itu utusan Berarti Bapa. bukan berarti melihat Yesus melihat pencipta alam semesta. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa ketika Yesus diludahin mukanya, ditampar mukanya, itu berarti pencipta alam semesta sedang ditampar, sedang diludahi gitu? Ketika dia dibunuh, berarti pencipta alam semesta pernah mati, gitu? Bro Zuma, mungkin kamu nggak tahu ya tentang Trinitas. bukan bahwa kami mengenal bahwa Tuhan kami itu Tuhan yang Bisa mati. mau kasih. Kasihnya begitu besar. Alamak. Lalu Anda ingin mengatakan kasihnya begitu besar sampai dia rela bunuh diri gitu? Dia memberikan hidupnya untuk umatnya. Dari mana kita bisa dapatkan kasih sebesar itu? Dari mana ilmunya kamu dapatkan itu, Cak Bombom? Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia Sehingga menganugerahkan memberikan anaknya tunggal untuk barang siapa yang percaya. kepadanya. Kenapa Anda tidak percaya kepadanya ketika dia mengatakan Percaya aku dia hanya adalah utusan? Bapa, saya Dia percaya. utusan. Kenapa Anda mengatakan dia Tuhan? Di dalam Yohanes 11 nomor 42, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan doaku. Sebab orang yang banyak yang mengelilingi aku ini, aku mengatakan kepada mereka agar mereka percaya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mau dipercayai sebagai Ya, utusan benar. Tuhan. Nah, terus kenapa Anda mengajarkan dia itu adalah Tuhan itu sendiri? Yes. Sementara Yesus mau dipercaya sebagai utusan Tuhan. Yesus memiliki dua natur. Nenek Mukiper yang ngajarin siapa? Dan Yang ngajarin siapa?
Dia punya kuasa. Saya tidak mau tahu. Saya tanya, yang ngajarin siapa Yesus punya dua natur? Semuanya tertulis di dalam Alkitab. Saya tidak tanya itu. Yang saya Bahkan tanya, Yohanes. siapa yang mengajarinmu bahwa Yesus itu dua natur? Itu semuanya ada di dalam Alkitab, Bang Zuma. Di mana? Coba tunjukkan kepada saya Mana bahwa Yesus tunjukkan? ada dua natur. Ketika Silakan, Yesus silakan. memiliki kekuasaan. Silakan Anda tunjukkan bahwa Yesus ada dua natur. Silakan. Kalau tidak, maka itu kamu sebutkan pengaruh dari makhluk yang datang kepada Paulus. Silakan. Di mana ayatnya Yesus dua natur? Bentar ya. Ya. Yesus sendiri ngomong aku dua natur gitu, mana? Justru dikatakan di dalam kitabmu 1 Timotius 2 nomor 5, Allah itu esa, Yesus juga esa, berarti masing-masing berdiri sendiri. Belajar itu penting supaya tidak disesatkan makhluk yang datang kepada Paulus yang ngaku Yesus itu. Sebelumnya Bang Zuma kan berkatakan bahwa murid Yesus ini enggak menyembah Yesus. Enggak, yang dua natur itu mana? Nah, yang dua natur itu semuanya ada di dalam Alkitab. Tunjukkan kepada kita. Yang pertama, natur kemanusiaan. Ya, di mana tertulis natur Ketika kemanusiaan? kata, ya memang Yohanes 17 ayat 3 itu natur kemanusiaannya. Nah, terus natur keilahiannya mana? 14 ayat 9 itu adalah natur ketuhanannya. Paham? Alamak, pada saat dia mengatakan siapa yang melihat aku itu sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Ketika engkau melihat aku, engkau telah Iya, melihat pada saat Bapa dia mengatakan itu dia sebagai Tuhan atau sebagai manusia? sebagai Tuhan. Hah? Jadi Tuhan yang netek sama ibunya itu Tuhan? Itu kemanusiaan Yesus. Lalu mana sisi keilahiannya mana? Sedangkan yang berbicara di situ adalah manusia. Ya, begitu besar nasihat. Lari lagi kemana-mana. Lari lagi kemana-mana. Begitu lihainya makhluk yang ada pada dirimu yang dientaskan dari ajaran Paulus ini. Mana Yesus mengatakan aku dua natur? Mana? Tunjukkan ke kita. Bukan Paulus ya. Di mana Yesus mengatakan dirinya dua natur? Itu di mana? Di mana? 9 ayat Yohanes 14 ayat 9. La haula wala quwata illa billah. Ketika engkau melihat aku, engkau telah melihat Tuhan. Nenek Mukiper, udah turunin ini. Aku Aku jengkel dengar suaranya. Turunin. Zuma, saya berdoa Kamu turun. supaya kamu Turun, jangan kamu penipu, melakukan turun. kebohongan ya. Turun penipu laknatullah alaih. Masakan Yesus berkata barang siapa yang melihat aku sama dengan melihat Tuhan? Berarti barang siapa yang membunuh aku sama membunuh Tuhan. Dasar kucluk, wanita kunyuk, tak ada otak. Melihat Yesus berak, melihat Tuhan berak gitu. Pongro. Sinting. Hanya orang bodoh yang mau kau tipu-tipu dengan caramu kayak gitu. Halus ngomong tapi penipuan. Barang siapa yang melihat aku, dia melihat Tuhan. Nenek Mukiper, berarti begitu melihat Yesus netek, melihat Tuhan netek gitu. Oh, pingin matamu kutusuk pakai telunjuk. Dasar penipu ulung. Parah. Pandai kali ngarang. Ya, penyesat. Yesus dua natur, mana dua natur? Kapan dia dua natur itu? Ada-ada aja. Ajaran dari mana itu Yesus dua natur? Yesus sendiri dong. Mana kata Yesus aku dua natur? Dia lebih hebat daripada Yesus. Kenapa? Karena yang merasuki mereka ini adalah iblis yang juga datang kepada Paulus. Makanya kita minta buktikan dong. Sekali-sekali kalian buktikan dong bahwa yang datang kepada Yesus itu, Paulus itu adalah Yesus. Mana buktinya? Buktikan ke kita. Kata Paulus, kalau dengan dustaku, atau kata Paulus, apa yang aku katakan, aku tidak berkata menurut firman Tuhan, melainkan seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa dia boleh bermegah. Mampus. Jadi itulah si Paulus ini yang diikuti. Mana-mana perginya. Nah, itu. Barang siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa. Pandai-pandaian. Kita sama dulu ada Rudi. Rudi, selamat malam Pak Rudi. Yo, malam juga. Kristen, Islam. Kristen lah. Oh ya. Apa yang ingin disampaikan? Mana itu Suma itu? Hadir. Hadir, bos.
Iya, Anda ini diajak komunikasi yang baik. Contoh tadi teman Kristen Joko suruh turun. Oh, itu orang Karena masih dia komunikasi karena enak dia itu. ngotot kebahlulannya. Nggak ada orang Bukan bahlul. bukan ngotot. Masakan dia mengatakan Anda- melihat Yesus sama dengan melihat pencipta alam semesta? Siapa yang ngajarin kayak gitu? Kalau sekali dua kali oke. Tapi kalau diulang-ulang, kita minta siapa makhluk apa yang datang kepada Paulus mengaku sebagai Yesus. Itu loh. Gara-gara makhluk yang datang kepada Paulus inilah sehingga semua pernyataan-pernyataan Paulus tentang Yesus, tentang dirinya dianggapnya Tuhan. Para kali. Sementara Yesus mau dipercayai sebagai utusan. Segala firman telah aku sampaikan dan mereka percaya engkaulah yang telah mengutus aku. Murid-murid yang percaya dia hanya utusan. Kalian siapa? Justru percaya dia Tuhan. Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan. Aku memberikan semua firman-Mu kepada mereka agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mau dipercaya kalau dia adalah utusan. Yohanes 11 nomor 42. Kalian siapa? Memaksakan anak orang Tuhan. Itu akibat apa? Akibat roh, akibat makhluk yang datang kepada Paulus yang mengaku-ngaku Yesus. Nah, itu yang ingin dibahas. Siapa makhluk yang datang kepada Paulus mengaku sebagai Yesus itu? Siapa? Adakah Kristen yang pintar? Jawab. Tidak, Anda mau buktikan yang seperti apa, Suma? Loh, Pembuktian buktikan seperti apa yang kau mau? Yesus kan sudah terangkat ke langit. Berarti sudah tidak ada lagi Yesus di bumi. Tapi Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Buktikan Ya, kalau itu Yesus. Iya, ini kan ya tetap ada Mana? apa ya? Yesus sudah terangkat. Kok ada ketemu Yesus lagi? Loh, Yesus kan berjanji ya, itu dia janji ke 12 murid ya, Bilang? bahwa aku akan bersama-sama melalui Roh Kudus. Itu harus tahu Ya, di Roh situ Kudus juga. beda dengan Yesus. Ya, memang kan Ada-ada di sini aja. ya, kita kan kekristenan bicara tentang Roh Kudus dengan Yesus sama atau tidak? Lah dia satu. Satu, nah Dia satu nusa, satu bangsa. Ah. Di mana dalilnya Yesus dan Roh Kudus satu? Di mana? Kekristenan itu bicara tentang Bapa, Putra, Roh Kudus itu. Saya Itu tahu, salah saya satu. tahu Tuhan Kan kalian seperti tiga. itu. Ngerti orang Kristen itu Tuhannya tiga. Saya tahu, Ya, saya paham. terus ya, Yang Anda saya mau bilang tanya, empat juga enggak di apa-apa. mana kemudian Yesus mengatakan bahwa dia adalah Roh Kudus? Di mana? Tidak, sekarang kita lari ke Paulus saja kan, yang kau bilang Nah, makhluk siapa iya, itu. Paulus. Ah. Siapa makhluk mana yang datang kepada Paulus itu yang mengaku, akulah Yesus manusia dari Nazaret? Itu siapa? Iya, kita runut saja. Sebelum Paulus didatangi ya dengan makhluk Iya. yang kau bilang itu Iya. Paulus itu sebenarnya siapa? Paulus itu Itu kan- adalah orang yang dipilih sejak dalam kandungan dia. Entah dipilih jadi penyesat, entah dipilih jadi orang benar. Kalau kita Sekarang aja, bagaimana kau ngomong? Itu penjahat besar itu Paulus itu. Loh, kalau dia penjahat besar, berarti kenapa dia mengaku dalam Galatia 1:15, aku dipilih dari sejak dalam rahim ibuku? Dipilih sebagai apa? Ya, setelah dia jadi orang baik, dia bicara seperti itu. Saya tanya, di dalam Mazmur 58 nomor 3 Tidak atau usah nomor lah, kau 4. jauh-jauh, Sabar dulu, siapa? sabar dulu, sabar dulu. Jauh sekali ngomong, Sabar dulu, bicara. makanya belajar. Bukan Mas, belajar, makanya kau belajar. terlalu Belajar itu muter-muter. penting. Belajar itu Kau penting. hati-hati. Belajar itu Hati-hati penting. kau punya mulut itu, Belajar nanti itu terkancing. penting. Belajar itu penting. bagaimana? Di dalam kitab Mazmur dikatakan Tuhan memilih penjahat dari sejak dalam rahim ibunya. Paulus mengaku di dalam Galatia 1 nomor 15 dia dipilih sejak dalam rahim ibunya. Penyesat dipilih dari sejak dalam rahim ibunya. Kalau Paulus itu dipilih sebagai orang benar dari sejak dalam rahim ibunya, kenapa dia tidak mewakili Yesus ketika Yesus datang menginjili? Kenapa justru jadi musuhnya? Berarti dia dipilih dari sejak dalam rahim ibu sebagai penyesat. Baca Mazmur 58 supaya kau Ya, sehat. makanya kau makanya jangan apa? penggal-penggal, jangan penggal-penggal itu. Kalau dia bicara dia terpilih, ya dia kan Terpilih sudah sebagai jadi apa? orang baik. Dipilih Ya, sebagai orang baik, ya, mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana buktinya. dalilnya Paulus terpilih sebagai orang baik? Ya, buktinya dia dipanggil kan? Itu kan panggilan. Pada saat Buktinya dia kelakuannya, dengarkan, buktinya kelakuannya, dia hancurkan semua ajaran Tuhan yang ada di dalam perjanjian lama. tidak, itu menurut kau saja. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus, Yesus telah membatalkan segala hukum Taurat dan segala perintah dan ketentuan yang ada di dalamnya. Itu bukti
buktinya. Paulus itu penghancur ajaran Tuhan. Ayo. Saya iya, ini kamu ini bicara, kamu ada apa sih dan Paulus sampai benci sekali? Karena kamu punya nalar. Saya benci? Kok saya Kamu benci? punya- hanya menyatakan kepada Anda, makhluk apa yang datang kepada Paulus mengaku Yesus itu? Kamu punya nalar itu tidak sampai semua. Kau mau pintar seperti apapun gaya, kau pintar apanya kau? Ya sudah, saya tidak Kau ini pintar. nalar. Kamulah yang Kau pintar, nalar. saudaraku Rudi. Rudi, Iya. kaulah yang pintar. Nah, terangkanlah kepada saya sekarang, makhluk apa yang datang kepada Paulus yang ngaku Yesus itu? Terangkan, silakan. Sekarang saya tanya. Kok bertanya? Aku minta Tidak. kau terangkan. Kau mengatakan Iya, saya ini- tidak iya, pintar, ini berarti saya saya terangkan bodoh. kau. Oke, Yang saya pintar itu terangkan. Anda. Sekarang kau jelaskan ke saya, makhluk apa yang datang kepada Paulus mengaku sebagai Yesus? Silakan. Makanya saya terangkan, kau diam-diam situ. Iya, Tuntul saya diam. ini satu. Oke, silakan. Jangan pakai batu, Da- karena ketahuan Anda tidak tahu dari- jawabannya. Tidak. Diam mau ke telur. Kau dikasih tahu juga kayak. Udah jawab sudah. Kau Sudah. colok pantatmu itu baru kau Jawab ini. sudah. Kau diam di. Lo kok jadi kayak gitu? Katanya dia mau menjawab. Kok colok pantat? Emang pendeta? Sekarang jawab sekarang. Kamu orang keempat ini malam yang kubuat pecah otaknya. Kalau kau Bukan tidak bisa pecah. jawab makhluk apa yang datang kepada Paulus, berarti Anda sama saja dengan yang tadi 3 orang yang pecah otaknya juga. Mana kopiku anak-anak? Buatkan saya kopi campur masako. Ayo, Sudah jawab. 4 orang yang kupecahkan otaknya malam ini. Pecah apa itu? Itu kau bahas masalah bodoh ini. Ya sudah, kau jawab. Makhluk apa yang datang kepada Paulus mengaku Yesus? Silakan. Saya sambil baring-baring ini, nikmati film. Silakan jawab. La. Ayo jawab. Sakit hatimu kan? Jawab. Sakit hatimu kan? Karena sejatinya yang ada dalam dirimu itu adalah setan. Kau mau jawab yang seperti apa? Saya kan terangkan ini, kan harus dirunut, tidak Silakan. bisa. Ya, silakan. Kamu yang bikin diri kayak hebat-hebat. Jangan nangis, jawab Kok aja. nangis, Jangan bos? nangis. Kok nangis, bos? Tidak nangis semua. Saya cuma mau colok pantatmu saja itu kalau kau terlalu baru kau cium. Mati dia. colok pantat pakai ini, tidak pakai garpu. Mana Jawablah, jawaban? Jawab. Mana? Ya, sekarang jawaban apa yang kau maksudnya kau mau jelaskan Buktikan jawaban. bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah makhluk, betul-betul makhluk bernama Yesus. Buktikan. Iya, kau mau dapat ada pernyataan dari Alkitab itu bahwa betul saya yang datang, ini Yesus yang datang. Mau yang begitu modelnya? Dia sudah mengaku, Pernyataan seperti akulah itu. Yesus. Dia sudah mengaku, akulah Yesus manusia dari Nazaret yang kau aniaya. Dia sudah mengaku, makhluk itu sudah mengaku. Sekarang giliran Anda membuktikan bahwa makhluk itu betul-betul Yesus. Silakan. Bulu alaut na tempe. Diam mau kau dulu. Jawab Mi Padeng. Kau terlalu lama berpikir, Bella. Nah, itu kan kembali ke Ananias ya. Tahu? Ya. Tahu di Makhluk Ananias. apa yang datang kepada Ananias ini? Makhluk apa? Kok bicara makhluk? Lah, Kok kan kita yang bicara datang gitu? katanya datang manusia Yesus kepada dia. Buktikan kalau itu betul-betul Yesus. Apa buktinya Ini- kalau makhluk iya. itu adalah Yesus? Diam kau dulu. Makanya saya bilang tidak usah kau potong-potong. Kalau saya bicara Ananias kau tahu Ya, dari kau mana buktikan, kau nanti. Saudara Rudi, Hmm. buktikan yang datang kepada Ananias itu adalah Yesus. Silakan. Diam mau kau, diam-diam kau sentili. Ya, supaya saya terangkan kau. Bebas. Kau ada Emosi sentil nih. bebas. Tidak, supaya kau juga dengar kita. Jangan kau langsung masuk ke sana nanti lari ke Ya, tunjukkan dong perjanjian bahwa lama. yang datang kepada Ananias adalah Yesus. Buktinya 1, 2, 3, begitu. Ayo, buktikan. Ya. Dasar memang ini orang kepala tal memang. Makal bisa tolong. Udah nggak bisa jawab, turunin ya. Tidak, ini saya kasih tahu. Kalau saya bicara Mana? Ananias, kau harus terima kan? Ya, Bicara mana Ananias, ya. buktinya kalau yang datang itu Yesus? Mana buktikan ke saya? Iya, jadi pada saat dia buta kan, dia ketemu, dia kan dibutakan dulu kan, dia tidak Mana? ketemu siapa-siapa, dia dibutakan Yesus kan. mengatakan tanda-tanda orang kerasukan setan itu buta. Matius Hey. 12 nomor 22. Ayo. Terlalu banyak tanda-tanda orang kerasukan setan, terlalu banyak, bukan cuma buta saja, Salah banyak satunya pernyataan buta. kita. Dan Paulus Iya. mengalami kebutaan. Iya, jangan kau langsung ambil ke situ. Loh,
Kenapa dia banyak bisa buta? tanda-tanda. Kan Kenapa banyak dia bisa buta? tanda-tanda. Di mana ada dalilnya Nabi menerima dan bertemu dengan Tuhan langsung buta? Di mana? Tidak, pada Di mana? diam kau dulu. Pada saat Musa bertemu dengan Tuhan tidak ada kebutaan. jangan kau lari ke Musa dulu, tidak usah Makanya lari ke sebagai Paulus. contoh aja Jangan itu. kau- Banyak Sebagai contoh. Banyak Sekarang kau referensi. tunjukkan kepada saya bahwa yang muncul dan bertemu dengan Ananias serta Paulus itu adalah Yesus anak Maria. Silakan. Kau punya trik itu cuma mau bikin kacau pikirannya orang. Sekarang saya tanya mengenai Ananias ya. Pada saat dia buta itu salah satu. Iya, pada saat dia buta, kenapa kau ketawa? Tanda-tanda orang kerasukan setan itu buta, Cak Ayu. Iya, tapi bukan cuma itu, banyak tanda-tanda. Kau guling-guling di tanah juga kan kerasukan setan. Menyembah Iya, kenapa Yesus cuma juga buta? kerasukan setan. Tanda-tandanya kerasukan setan menyembah Yesus. Iya, kalau saya bilang menyembah Muhammad juga itu Nggak ada sama buktinya, saja. nggak ada buktinya. Kalau Iya, saya bisa nggak buktikan, nggak usah perpanjang. Markus 5 orang kerasukan setan menyembah Yesus. Jangan kau ganggu saya punya pemikiran, saya terangkan kau. Kau kan mau terangkan toh? Ya, silakan. Kau ganggu saja kerjanya kau. Kalau makhluk yang datang kepada Ananias dan Paulus itu adalah Yesus. Silakan. Diam kau kepala talang. Diam. Jadi setelah dia buta, Yang toh? kepala talang itu Paulus. Iya, biar sudah. Setelah dia buta toh, kau dengar toh? Toh? Dia kan dalam posisi memburu, mengejar pengikut Kristus kan? Kau tahu toh? Kau kan biasa baca Alkitab. Halo. Loh, bicaralah, saya menunggu poinnya di mana bukti bahwa itu Yesus. Pada saat dia mengejar dia kan mengejar pengikut Kristus pada saat itu. Dia salah satu algojo ya. Kalau kita bicara orang paling ditakuti lah pada saat itu. Kayak tong siapa kalau di Makassar saya bilang siapa kak premannya Makassar itu. Setelah kejadian itu ya berbuatlah Allah terhadap ini. Apa yang dibuat dia? Bagaimana cara dia ditegur, dipanggil, dibutakanlah dia. Kan Allah bisa berbuat apa saja. Dia mau kasih buta, kau dikasih mencret, kau kalau juga itu bisa. adalah Yesus. Buktikan. Sabar dulu, kau harus dengar kita. Jadi pada saat itu mengapa engkau menganiaya? Kan ada kan pernyataan dia. Iya, ada suara. Mengapa kau Nah, itu suara menganiaya? siapa? Iya. Loh yang jelas itu kan itu Allah sendiri yang berbicara. Dari Yesus mana sendiri. Anda tahu? Nah, ini dia. Dari mana Anda tahu? Sekarang begini, dari mana bisa Ananias tahu kalau ini dia ini Paulus ini? Enggak. Gini aja. Tidak. Salam. Mana buktinya? Mana buktinya kalau itu adalah Yesus? Mana? Itu kan Buktikan. Aku dulu bicara sama. Ini orang kelima, silakan. Orang kelima, Dika, silakan. Bagaimana Anda bisa buktikan? Ya, Kalau dia sendiri, dia setelah. Ya, bagaimana bisa dibuktikan itu adalah Yesus? Ya, setelah dia buta, Orang kerasukan setan juga buta. Tapi ini bukti kau bahwa cuma itu Yesus tahu. mana? Kau cuma ambil referensi satu. Kau apain seperti itu ke dia, Rudi? Enggak usah. Mana buktinya kalau itu Yesus? Mana? Itu kau kan cuma bikin kotor-kotor saja otaknya orang. Buktikan kalau itu Yesus. Buktikan. Makanya kau dengar dulu kepala talang kau ini disuruh Emosi diam nih. kau. Enggak ada. Iya. Emosi nih, darahnya mendidih nih. Talang. Ayo. Silakan saudara Rudi, silakan. Enggak ada gunanya. Paparkan kalau itu adalah Yesus. Tidak. Buktikan kalau itu adalah anak Maria. Silakan kalau itu betul adalah anak Maria. Buktikan kepada kita. Mana bukti, silakan. Kayak orang. Emosi nih. Tidak kayak orang kerusuk. Kau memang kan trikmu begitu. Ya sudah, buktikan aja. Apa? Itu Kau dikasih trikmu. waktu apa kau bilang? Buta matanya, ketemu Ananias. Buta matanya, ketemu Ananias. Mana buktinya? Kalau itu Yesus mana? Memang kan dia buta. Dia Buta dibutakan. itu kan? banyak orang buta. Dia dibutakan, bukan buta. Nggak banyak orang apa. buta. Dia Orang nggak- kerasukan roh jahat juga buta. Itu kan kau punya, makanya kau tidak bisa mau terima Bukti orang karena kau bahwa cuma itu adalah Yesus. Paulus jadi buta. Dasar.
Tidak, ini Pada berentet le- ini. Mana Berentet ini telah so diam-diam kau juga. Saya emosi juga ini. Emosi nih. Emosi. Tidak habis dia beri paling apa? Ya. Kita Ya, sudah, bicara kau diam. buktikan. Kita diam. Yang Kita lain bicara diam, butuh. silakan. Buktikan. Bicara butuh. Setelah bicara Ananias, larinya ke Ananias. Lalu Ananias ini dia bisa tahu dari mana untuk harus ketemu Rasul ini, ketemu Yohanes. Itu kan informasinya berentet. Setelah itu kan Allah mendatangi Ananias, ketemu untuk bisa. Kan batuk tidak baik. Tidak. Batuk-batuk bingung mau ngomong apa. Tidak, kau merasa saya begini terus lantas kau merasa hebat sekali. Loh kalau saya batuk kenapa? Saya tidak hebat. Saya tanya sampean. Kalianlah yang hebat. Karena tidak ada Tidak, bukti itu karena- Yesus. Kenapa kalian percaya Paulus? Ini karena mau diterangkan iblis Udah yang sudah. kita ini terganggu. Diam lagi saya. Ayo. Nah. Iya, setelah Ananias ketemu Jangan dengan batuk bingung ya. Yohanes, setelah bagus didengar. Ananias ketemu Yohanes, itu kan pemahaman, bukan pemahaman dari siapa, bukan dari pengetahuan dari manusia. Kok dia bisa harus tahu? Dan kenapa harus Ananias? Itu langsung suara Allah sendiri bahwa ketemu untuk bisa Jadi jangan kau terlalu merasa kau kepedean tentang itu yang kita dari situ kan kita tidak ada manusia kecuali Jawab. tidak kecuali Muter kayak baling-baling. iya jawab Mending kau ambil tanganku, Ruth, kau cium. Baru kau belajar ke saya. iya ini bukan dari Goa Hira. Kalau dari Goa itu yang baru dibilang kok suara Tuhan kau tidak bilang. Itu suara Tuhan itu. Ayo mana buktikan? Kau mau buktikan? Iya, buktinya kan dia bisa bertobat. Dia bisa bertobat, itu kan salah satu pembuktian. Dia kan bertobat itu kan setelah dia jadi dari penjahat bertobat. Makanya dia bicara mana buktinya kalau itu adalah Yesus? Pembuktian itu karena dia bertobat. Buktinya itu adalah Paulus, dia bertobat. Dan dia Bukti bahwa makhluk yang datang itu benar-benar anak Maria, mana buktinya? Lah dia bicara tentang kebenaran Tuhan Yesus sendiri, itu berarti kan sudah pembuktian bahwa dia ketemu Yesus sendiri. Memangnya Rasul Petrus bicara Muhammad? Apa Rasul Yohanes bicara tentang Muhammad? Kalau dia bicara Muhammad berarti bukan Yesus yang dia ketemu. Dia ketemu kok. Kamu sudah selesai. Dia setelah ada pertemuan itu. Kamu sudah selesai. Diam, kamu sudah selesai. Tidak ada bukti kau kasih sama saya. Oke, sekarang saya kasih ajar kau supaya kau paham. Bukti apa kau mau kasih kau manusia bodoh kau? Gantian lagi bicaranya, diam. Saudaraku Rudi, Saribatangku Rudi, Pakan Rejuku. Makan kongkong kau. Makan rebani. Dengarkan ya, Saudara Ruth. Yesus mengatakan, aku harus naik ke langit. Jangan kau dulu. Kau tinggal di mana kau semua? Saya di Sudian. Kenapa? Ya. Kau mau coba-coba dengan saya? Tidak, tahun berapa kau di sana? Kupikir kau mau coba-coba dengan saya, bosku. Tidak ada orang Islam mundur. Oh, paham kau ya? Jangan kau bawa Islam lagi. Saya orang Islam, terus kenapa kau cari alamat saya? Tidak, saya suka sama kau. Atau kau mau saya suruh anak-anak ke rumahmu sekarang? Saya suka sama kau, makanya saya tanya kemana alamatmu. Kamu sendiri tinggal di mana? Kamu sendiri di mana? Kamu di mana? Kamu di mana? Siapa saya? Iya. Kalau saya di Tello, Ces. Di mana aku di Tello? Di mana aku di Tello? Di Aspol Tello. Aspol Tello. Di mana sih di Aspol Tello? Siapa kenal? Ada kita kenal siapa? Situ. Saya berteman dengan Obed. Kau kenal Obed? Obed. Iya. Selain Obed dia di mana? Kan di belakang kan ada BTN. Bohong dia kalau di Tello ini. Kau tanyakan saja sama anak-anak ini, anak-anak fitness kalau saya. Kelvin, tanya. Kau kenal Jito? Hah? Udahlah.